Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dalam mata kuliah Rekayasa Energi Terbarukan ABE 616311. Dan kali ini saya akan membahas mengenai konversi energi biomasa yang lainnya, yaitu pirolisis. Tujuannya adalah untuk mengetahui konversi biomasa melalui proses pirolisis. Pirolisis merupakan salah satu teknologi yang dapat diterapkan pada konversi biomasa padat. Proses ini merupakan proses termal. Pirolisis didefinisikan sebagai dekomposisi termal dalam kondisi tanpa oksigen atau dengan oksigen yang sangat terbatas. Konsentrasi oksigen yang sangat rendah itu berguna untuk proses karbonisasi dan sekaligus meminimalisir produksi CO2 dan NOx. Proses pirolisis dilakukan pada suhu antara 300 hingga 1100 derajat Celcius. Pirolisis merupakan reaksi endotermik dan oleh karena itu di dalam proses pirolisis diperlukan panas. Pirolisis bukanlah teknologi baru karena pirolisis sudah diaplikasikan sejak zaman Mesir kuno. Pirolisis dan juga proses-proses yang lain seperti torefaksi atau nanti gasifikasi itu bukanlah panasi atau holy grail untuk mengatasi kekurangan energi. Keunggulan pirolisis biomasa itu meliputi yang pertama bahwa proses pirolisis merupakan proses yang netral karbon. Pirolisis merupakan cara pemanfaatan limbah biomasa dan dalam proses pirolisis itu berpotensi untuk menjadi proses yang self-sustaining energy karena di dalam proses pirolisis ada hasil gas yang juga bisa dimanfaatkan sebagai gas panas untuk proses pirolisis itu sendiri. Kemudian proses pirolisis juga meningkatkan energi density dari biomasa dan belakangan ini pirolisis menjadi salah satu teknologi yang banyak diteliti karena pirolisis menghasilkan sumber bahan kimia atau building block yang bernilai tinggi. Dalam proses pirolisis ada 3 produk yang akan dihasilkan. Jadi kalau kita lihat, ya kita punya biomasa, kemudian dipanaskan, maka bagian tertentu dari biomasa itu akan menguap, dan dari uapnya ini bisa dikondensasi menghasilkan produk yang namanya bio-oil. Sedangkan gas-gas yang tidak terkondensasi itu sebagian merupakan gas-gas yang dapat dibakar. Gas-gas inilah yang berpotensi untuk dijadikan sebagai sumber panas di dalam proses pirolisis. Tadi seperti dikatakan, pirolisis merupakan reaksi endotermik yang memerlukan panas. Kemudian produk yang lainnya adalah biochar atau charcoal. Secara kimia, berikut ini ditampilkan contoh reaksi pirolisis dari selulosa. Jadi selulosa diberi panas dalam proses pirolisis akan menghasilkan komponen cair yang kita sebut liquid bio-oil atau bio-oil saja. Kemudian ada komponen gas yang dapat dibakar, diantaranya adalah CH4, CO, dan komponen gas yang lainnya ada CO2, itu tidak bagian gas yang tidak bisa dibakar. Kemudian tentu saja ada biochar atau karbon. Beberapa faktor yang menentukan pirolisis biomasa itu dapat kita bagi menjadi faktor yang berasal dari biomasa dan faktor yang berasal dari operasi atau proses pirolisis itu sendiri. Karakteristik biomasa yang menentukan di antaranya adalah ukuran partikel, kandungan lignoselulose, kemudian kadar air, kadar abu, kandungan mineral, dan morfologi dari biomasa. Sedangkan kondisi proses pirolisis itu sendiri yang menentukan adalah suhu, kemudian heating rate, tekanan, ada atau tidaknya katalis, kemudian sweeping gas, apa jenisnya, gas apa yang digunakan dalam proses sweeping gas ini, kemudian vapor residence times, berapa lama gas itu ditahan sebelum didinginkan. Kemudian tentu saja adalah jenis dari reaktor atau kiln yang digunakan dalam proses pirolisis. Nah, kita mengenal ada 2 jenis pirolisis, yaitu pirolisis lambat dan pirolisis cepat. Pirolisis lambat dilakukan pada suhu antara 400 hingga 500 derajat Celcius dengan heating rate yang rendah. Oleh karena itu, proses ini biasanya memerlukan waktu lama, bisa sampai 3 hari, tergantung kapasitas dari proses. Pirolisis lambat itu akan menghasilkan produk utama berupa biochar atau charcoal. Dalam proses pirolisis lambat, sebenarnya komposisi produknya cukup seimbang antara produk padat, produk cair, dan produk gas, yaitu 35% produk padat berupa arang atau charcoal, 30% produk cair atau bio-oil,
dan 35% produk gas. Sedangkan proses pirolisis cepat itu dilakukan pada suhu antara 600 hingga 1000 derajat Celcius. Heating rate pada proses pirolisis cepat itu sangat tinggi, bisa mencapai 1000 hingga 10.000 derajat Celcius per second. Jadi ini suatu proses yang sangat-sangat cepat. Kemudian produk utamanya adalah bio-oil. Komposisi produk pada proses pirolisis cepat itu adalah 10-30% itu arang, 50-70% bio-oil, dan 15-20% gas. Dalam proses pirolisis cepat, produk gas harus didinginkan dengan cepat dalam waktu kurang dari 2 second. Kemudian untuk proses pirolisis cepat ini, biomasa juga harus dikeringkan dan digiling halus dengan ukuran partikel kurang dari 2 mm. Berikut ini adalah komposisi produk pirolisis kayu pada basis bahan kering antara pirolisis cepat, pirolisis lambat, dan gasifikasi. Kita lihat pada proses pirolisis cepat, itu produk cairnya itu mendominasi hingga mencapai 75%. Sedangkan produk arang dan gas itu bisa ditekan sampai 12 dan 13%. Sedangkan pada pirolisis lambat, tadi seperti saya katakan, ya, dengan suhu yang lebih rendah dan resident time yang sangat lama, itu menghasilkan komposisi produk yang kurang lebih seimbang. Tetapi pirolisis lambat biasanya digunakan untuk menghasilkan produk utama berupa arang. Proses gasifikasi yang nanti akan kita bahas pada segmen berikutnya itu akan menghasilkan gas yang lebih besar. Ini dilakukan pada suhu yang lebih tinggi. Untuk pirolisis cepat ada 3 variabel utama yang akan sangat mempengaruhi produknya. Yang pertama adalah suhu reaksi pirolisis itu sendiri, kemudian heating rate biomasa, dan resident times gas atau vapor. Pada suhu yang moderate antara 500 derajat Celcius dan vaporization time yang sangat singkat itu diperlukan untuk memaksimalkan produk cair atau bio-oil. Di sini kita tampilkan misalnya adalah komposisi produk pirolisis dari proses pirolisis kulit anggur pada berbagai resident times pada suhu 500 derajat Celcius. Kita lihat di sini bahwa balok-balok merah ini yang merupakan produk gas itu meningkat seiring dengan meningkatnya resident times. Sementara produk cairnya itu turun seiring dengan meningkatnya resident times. Jadi untuk meningkatkan produk cair, maka resident times dari vapor ini harus sangat singkat, kurang dari 2 second, supaya produk cairnya ini menjadi maksimal. Produk utama dari pirolisis cepat adalah bio-oil. Tadi saya katakan bahwa ini adalah salah satu produk yang bisa menjadi bahan baku untuk menghasilkan bahan kimia yang bernilai tambah tinggi. Nah, bio-oil ini merupakan senyawa yang tidak stabil. Ya, sifat-sifatnya itu kandungan oksigennya sangat tinggi, kemudian densitasnya juga sangat tinggi. Bio-oil seperti kita lihat pada gambar sebelah kanan ini itu merupakan cairan yang berwarna hitam pekat dan kental, sangat kental. Kemudian bio-oil ini juga memiliki pH yang rendah karena banyaknya asam-asam organik. Kemudian memiliki nilai kalori yang rendah atau nilai energi yang rendah karena seperti tadi kita sampaikan dalam reaksi pirolisis selulosa, proses pirolisis juga menghasilkan air yang akan mengurangi nilai kalori dari bio-oil yang dihasilkan. Kemudian bio-oil ini juga korosif dan pada proses pembakaran bio-oil ini juga akan menghasilkan kerak, coking, akan mengakibatkan coking yang menghasilkan kerak. Nah, kabar baiknya adalah bahwa bio-oil ini merupakan CO2 netral dan tidak memiliki senyawa SOX dan memiliki NOx. Ada sedikit NOx. Nah, bio-oil ini dapat digunakan sebagai bahan bakar langsung pada boiler atau turbin gas atau mesin-mesin yang bekerja dengan putaran lambat, baik untuk aplikasi panas maupun pembangkit daya listrik. Untuk mesin-mesin yang bekerja dengan putaran yang tinggi masih perlu proses improvisasi atau masih
perlu proses penanganan lebih lanjut daripada bio-oil ini untuk menjadi bahan bakar yang dapat digunakan sebagai bahan bakar pada mesin-mesin yang bekerja dengan putaran yang tinggi. Nah, berikut ini adalah perbandingan antara karakteristik bio-oil dan minyak mineral. Kita lihat ada beberapa hal yang sangat mencolok yang kita tulis dengan warna merah ini. Di antaranya adalah satu, itu adalah densitasnya. Densitasnya sangat tinggi, bahkan melebihi densitas dari air. Densitas bio-oil bisa mencapai 1220, sedangkan densitas untuk misalnya minyak mineral, minyak diesel itu hanya 854 kg per meter kubik, dan densitas dari minyak HFO itu hanya 963. HFO ini merupakan minyak residu. Kemudian yang mencolok yang lainnya itu adalah komposisi elemennya. Jadi kandungan karbonnya itu kurang lebih hanya sedikit lebih besar separuhnya dari kandungan karbon dari minyak mineral. Ya, kalau minyak mineral memiliki kandungan karbon hingga 86%, bio-oil memiliki kandungan karbon sampai 48,5%. Yang mencolok adalah kandungan dari oksigennya. Jadi kadar oksigen bio-oil sangat tinggi, mencapai 42% dibandingkan misalnya kandungan oksigen pada minyak mineral yang sangat rendah sekali. Yang lainnya adalah viskositasnya yang juga sangat tinggi. Bio-oil merupakan senyawa yang kental, viskositasnya sekitar 13 cm3. Kemudian yang lain yang mencolok adalah kandungan air. Kandungan airnya tinggi, mencapai 20,5%. Nah, kandungan air ini diperoleh dari mana? Diperoleh karena di dalam reaksi pirolisis itu sendiri ada rute-rute reaksi yang menghasilkan air. Dan air ini menjadi masalah bagi bio-oil karena satu, nilai kalorinya menjadi rendah dan memerlukan penanganan lebih lanjut agar bio-oil ini dapat digunakan menjadi bahan bakar yang baik. Kemudian yang lainnya yang berbeda adalah nilai kalori. Nilai kalorinya hanya sekitar 17,5 megajoule per kilogram, tidak mencapai separuhnya dibandingkan nilai kalori dari minyak mineral yang bisa mencapai 43 megajoule per kilogram. Dan yang lainnya adalah acidity-nya. Jadi bio-oil ini merupakan substansi yang asam karena banyak mengandung asam-asam organik. Berikut adalah energy density dan work density dari bahan yang dihasilkan dari proses pirolisis. Jadi di sini kita menggunakan bahan bakunya adalah chip kayu. Chip kayu dengan densitas awalnya adalah 350 kg per meter kubik. Kemudian setelah diproses menjadi bio-oil, itu melalui proses pirolisis, itu densitasnya akan naik tadi menjadi 1200, sehingga rasionya perbandingannya adalah 1:3,4. Artinya apa? Densitas atau work density dari bahan wood chip ini itu akan ditingkatkan menjadi 3,4 kalinya. Sedangkan nilai energinya itu meningkat dari rata-rata 9,6 megajoule per kilogram menjadi 18 megajoule per kilogram. Jadi ada peningkatan hampir 2 kali lipatnya. Nah, oleh karena itu terjadi peningkatan densitas energi dari 3,4 gigajoule per meter kubik menjadi 21,6 gigajoule per meter kubik. Nah, artinya peningkatan sekitar 6,4 kalinya. Nah, tentu saja ini akan membuat transportasi menjadi lebih efisien. Dalam praktek, pirolisis lambat itu banyak diaplikasikan oleh masyarakat dan kita bisa menjumpai teknologi pirolisis yang diaplikasikan di masyarakat itu umumnya itu sangat sederhana. Kita lihat di sini ini adalah kiln atau reaktor pirolisis untuk proses pirolisis arang batok yang ada di Kalianda. Ya, bentuknya hanya seperti kompartemen biasa saja seperti ini. Ya, ada pintunya yang nanti pada saat proses itu pintunya ditutup dan ya terbuka seperti ini saja. Dan gambar sebelah kiri ini adalah pirolisis arang batok yang sedang berjalan. Kemudian ada beberapa jenis kiln untuk pirolisis ya dalam pembuatan arang. Ini ada bentuknya seperti ini atau seperti kotak. Ada pintu yang bisa ditutup pada saat proses pirolisis. Dan sebelah kanan ini adalah
kiln pirolisis yang bentuknya seperti kubah, ada pintunya juga yang ditutup pada saat proses pirolisis. Ini kunjungan kami di salah satu pabrik arang di sekitar Bandar Lampung. Ada proses lain yang lebih sederhana, di mana proses pirolisis hanya dilakukan dengan cara menggali lubang di dalam tanah, kemudian mengumpulkan kayu yang akan diproses menjadi arang, dan kemudian ya diproses, dibakar untuk menjadi arang. Prosesnya sangat sederhana. Nah, Indonesia memiliki kesempatan yang sangat besar pada teknologi pirolisis ini karena Indonesia dikaruniai dengan sumber biomasa yang sangat melimpah dari limbah hutan, limbah pertanian, ya, dan limbah-limbah biomasa yang lainnya. Nah, semuanya itu bisa diproses menjadi bahan yang memiliki nilai tambah ekonomi lebih melalui proses pirolisis. Kemudian kesempatan yang lain adalah bahwa sesungguhnya teknologi yang sederhana pun masih bisa bekerja, masih bisa digunakan untuk proses pirolisis ini. Kemudian bio-oil dan biochar yang merupakan produk utama dari proses pirolisis ini dapat menjadi suatu cara untuk memanfaatkan limbah biomasa secara ekonomis dan ramah lingkungan. Nah, sebagai penutup, ada beberapa catatan penting bahwa dengan adanya produk pirolisis berupa bio-oil, maka sesungguhnya proses pirolisis ini sedang berkembang dengan cepat. Jadi pirolisis merupakan teknologi yang sekarang sedang berkembang dengan cepat. Untuk pirolisis lambat itu teknologinya sudah sejak lama sekali ada, tetapi untuk yang pirolisis cepat yang untuk menghasilkan bio-oil itu masih terus berkembang. Pirolisis akan menghasilkan produk bernilai tambah ekonomi, baik dalam bentuk arang, biochar, maupun bio-oil. Penggunaan arang sebagai produk pirolisis dapat menjadi salah satu cara untuk menghasilkan proses yang carbon negatif. Jadi merupakan salah satu cara carbon sequestration sehingga baik bagi lingkungan. Proses pirolisis ini juga akan meningkatkan energy density sehingga tentu saja akan bermanfaat baik secara ekonomi maupun lingkungan. Nah, terkait dengan bio-oil masih banyak penelitian dan pekerjaan yang perlu dilakukan untuk melakukan upgrading bio-oil ini menjadi bahan bakar yang bisa digunakan untuk transportasi. Sekian saja untuk presentasi pirolisis ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.